Ya, teman-teman sekalian, kita buka aja ya kuliah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Teman-teman sekalian, ahlan wa sahlan bihudurikum fi al-fasal al-jadid ma'al madda al-jadida al-balagha al-Qur'aniyah. Marhaban bikum wa tasharrafna bi ihtimamikum fi hadha dars atau fi hadhil maddah. Saya ucapkan selamat datang ya kepada teman-teman semua kelas 5A ya di kelas baru, di materi baru yaitu Al-Balagha Al-Qur'aniyah atau Balagha Qur'aniyah. Teman-teman di kelas 5A ya sekarang ya dengan jadwal perkuliahan hari Senin jam pertama 7.30. Untuk kedepannya mungkin kalau seandainya bisa digeser karena Senin itu agak padat ya lalu lintasnya. Tapi hari ini tidak ada masalah karena online ya, online. Jadi mungkin kita bisa diskusikan kembali ya soal pengaturan perkuliahan, waktu perkuliahan. Baik teman-teman sekalian, bahwa eh, mata kuliah Balaghah Qur'aniyah ini mata kuliah yang sifatnya menambah wawasan ya dari mata kuliah Balaghah, Ilmul Bayan, Ilmul Badi, Ilmul Ma'ani, tetapi diterapkan dalam Quran ya. Teman-teman sudah dapat balaghah tiga-tiganya belum? Ilmu badi di Belum, semester ini. Ustaz. Belum ya. Balaghah satu biasanya bayan dulu atau kalau di sekarang tuh katanya badiah dulu. Sudah dapat belum? Badi Kita semester ini, Ustaz. yang udah, iya Ustaz, di hari semester ini yang udah baru manis sama Bayan Ustaz. Suaranya kurang jelas. Mungkin bisa diinfo di chat aja ya. Yang sudah dapat itu apa saja? Kemarin saya menanyakan RPS ke Ustadz Muhson, Kaprodi, apakah sudah ada? Sepertinya ini mata kuliah baru, sepertinya ya. Beliau hanya menjawab Waalaikumsalam. Ya, eh, tapi saya coba buat ya. Kemarin saya buat di mana itu? Ya, Balaghah Qur'aniyah. Kelas ini ketua kelasnya siapa ya? Azril, Ustaz. Asril ya. Ya. Mungkin untuk pertama kita distribusikan dulu ya. Kegiatan hari ini mohon di screenshot ya oleh ketua kelas dan dicek kehadirannya satu-satu. Coba siapa Azril ketua kelasnya? Azril Surfan bukan? Belum membuka tautan apa? Halo, ketua kelasnya? Halo, tes. Suara saya masuk? Masuk, Masuk ya. Ustaz. Ya, ketua kelasnya siapa?
Untuk ketua kelasnya Fikran dan untuk penanggung jawab kelas Balago Qur'aniyahnya Azril Ustaz. Azril, coba Fikran, mana Fikran? Fikran, Aina Fikran. Enta Mas'ul. Ya, Fikran nggak ada ya? Gimana ini? Apa tetap Fikran atau Icat, Bayan sama Ma'ani? Oh, Bayan sama Ma'ani. Eh, batiknya belum. Ya nggak ada masalah sih kalau batik kan kayaknya. Tapi kalau apakah batik itu diambil di semester ini nggak? Iya Ustaz, betul. Eh, Iya, ada batik semester ini ada ya? Baik. Ada Ustaz. Berarti semester 5 ini ada batik, ada balaghah Qur'aniyah. Betul ya? Baik. Betul betul. Ustaz. Ustaz. Ya, saya izin. Saya coba semalam sebenarnya sudah buatkan RPS-nya, tapi kelihatannya saya lupa menyimpan. Saya searching dulu deh, di mana posisinya. RPS. Balaghah. Di sini adanya Balaghah 1, 2, 3. Sebentar. Satu. Nah, ini. Kayaknya harus dibuka dulu. RPS Balaghah di sini saya menemukan ada RPS Balaghah 1, 2, dan 3 yang lama ya. Nanti kita coba yang mengajar itu Ustaz Samsul dulu. Kemungkinan karena Ustaz Samsul sudah pensiun, jadi di apa dilimpahkan regenerasinya ke teman-teman. Saya minta kemarin ke Kaprodi maupun Sekprodi belum dikasih. Mungkin karena ini penguatan atau bagaimana gitu ya. Sehingga belum dipersilahkan kepada pengampunya mungkin ya untuk membuat karena memang RPS sekarang harus sesuaikan lagi tahun 2005. Baik, ini saya bagi aja ke teman-teman di grup ya, biar nanti kita saling balaghah Qur'aniyah
Data tiga-tiganya saya kirim di grup. Nah, mudah-mudahan sudah masuk ya RPS Balawa 1, 2, dan 3. Sudah ya di grup ya? Sudah? Belum? Ya, saya sekarang mau coba ke ChatGPT. Saya masukkan data Balawa 1, 2, dan 3. Lalu saya mau minta buatkan RPS Balawa Quraniyah. Nah, ini sekalian saya aja ngajarin teman-teman untuk memanfaatkan teknologi gitu ya. Ya, nah udah ya. Dari RPS Balaghah 1, 2, 3 tersebut buatkan RPS Balaghah Quraniyah. Tulisan Balaghah Quraniyahnya pakai apa ya? Pakai GH atau Balaghah langsung ya? Balaghah Quraniyah. Ya, ya dia menawarkan apakah mau membuatkan file load-nya. Ini tapi gimana unduhnya? Oke, sementara ini coba ya buatkan PDF-nya.
Ya, teman-teman, saya sudah membuatkan, tapi mungkin ini masih ini ya, sementara ya. Nanti saya akan kaji, saya akan cek, kita baca, kita cermati bersama ya. Iya, pakainya. Oh, referensinya belum masuk. Ntar saya carikan referensinya dulu. Satu dan dua. Berarti balawa satu dan dua prasyaratnya aja. Atau balawa satu saja. Oke. Iya, referensi daftar rujukannya. F. Kemudian, ya, saya kirim dulu ke teman-teman dulu ya. Sementara ini ya. Sementara. Selesai. Ya, sementara ya. Nanti saya akan ini dulu, akan rapikan lagi. Rencana pembelajaran semester mata kuliah. Ya, baik teman-teman sekalian. Coba kita lihat di ini ya, tampilan share. Ya, sudah masuk ya. Ya, ini karena sifatnya baru ya. Jadi saya baru pertama kali mengajar balaghah, balaghah Qur'aniyah ya. Sementara balaghah satu, dua saya belum pernah ini dilibatkan. Kelihatannya yang mengajar kalau balaghah satu dua berarti Bayan Ma'ani siapa yang ngajar? Kalau untuk Ma'ani itu Ustadz Syamsul dan untuk Bayan kemarin Ustadz Muson, Ustadz. Oh gitu. Ustaz Samsul terakhir ya sebelum pensiun ya tahun lalu ya. Tahun ini kita masih sama Ustadz Syamsul, Ustadz. Oh masih ada. Oh gitu. Masih, Ustadz. Berarti beliau dosen tetap khusus kayaknya tetap diminta mengajar. Nah untuk Balau Qur'aniyah sendiri saya kemarin itu informasinya itu tetap bersama dengan Ustadz Dardiri ya. Apa ada info itu belum nggak teman-teman? Kita belum dapat info, Ustadz. Belum dapat info ya. Ya memang kalau yang tahun semester lalu saya
bersama Ustaz Dariri ada dua mata kuliah. Ada satu mata kuliah itu. Kalau yang sekarang belum, saya belum tahu apakah sebentar. Kembali lagi ke layar itu gimana ya? Oh, kayaknya harus stop share dulu ya. Oke, saya ulang. Kita masuk ke share Bala Qur'aniyah dulu ya. Ya ini baru ini ya apa perkiraan lah kira-kira. Sebentar, saya screenshot dulu. Mata kuliahnya juga kodenya saya belum cek ya. Kemungkinan ada di AIS. Dah, 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 dah. Tuh, begitu geser anu langsung hilang ya. Teman-teman masih lihat ini enggak? Lihat yang saya share. Masih Ustadz. Eh, udah enggak Oh, Ustadz. nah ini saya begitu geser, share hilang. Udah gini aja dulu sementara ya. Sementara ya. Jadi mata kuliah Balaghah Qur'aniyah ini identifikasinya tadi saya coba sesuaikan ya. Mata kuliahnya wajib, prodi ya, keilmuan keislaman, jenjang program S1, semester pelaksanaannya 7. Ini nanti saya ganti nih, 5 ya. Ya, 5. Kemudian 2 SKS dosen pengampu saya. Mungkin kalau saya ini ada Ustadz Riri juga bareng. Jadi kalau secara sepintas memang kemarin saya malam ya, saya baca-baca. Kalau balaghah Qur'aniyah itu teman-teman, oh ya kita belum mulai anu ya, apa memulai perkuliahan dengan membaca basmalah ya. Baik teman-teman sekalian, mohon izin kita mulai perkuliahannya dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman sekalian, ikhwani wa akhwati, hadhihi al-maddah tabhathu an tatbiq ilmi al-balaghah. Tatbiq ilmi al-balaghah wa khasah fil ayat al-Qur'aniyah. Balaghah yanqasimu ila al-ma'ani wal bayan wal badi'. Lidzalik nahnu nafham awalan. Kita harus paham dulu ya. Nafham awalan ma huwal ma'ani yakni fi ilmi al-balaghah wal bayan wa kadzalik al-badi'. Wa at-tullab yakni uh, al-mudarris at-tullaba ila mutala' ijazil Quran ya min khilali at-tahlil al-uslubi minal ayatil Qur'aniyah. Jadi mahasiswa nanti diajak oleh dosen bersama untuk bisa menelaah ijazul Quran melalui analisis uslub Qur'ani. Itu yang begitu. Misalnya uslub contoh itu dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Uslub Qur'ani Bismillahirrahmanirrahim itu ijaznya apa gitu. Gitu ya. Ijaznya apa? Apakah di situ ya min nahiyat tasbih wal majaz wal isti'arah wal kinayah atau min khilal al asalib al balaghiyah al ukhra ya. Jadi kita lihat itu ada tasbihnya enggak? Ada majaznya enggak? Ada isti'arahnya enggak? Ada kinayahnya enggak? Kalau memang tidak ada tasbih, majaz, isti'arah, kinayah, lalu apakah ada ya uslub lain, uslub balaghah lain yang menunjukkan bahwa
ketika Al-Quran menjadikan basmalah sebagai ayat pertama yang tentu akan mengandung ijaz. Misalnya, kan kalau orang Arab ya, itu sudah kenal dengan apa? Dengan Tuhan ya, ya enggak? Al-Ilah, ya. Kenapa? Apa mungkin Bismillah? Tidak, ternyata Bismillah, bukan Bismillah. Ya, Al-Ilah. Nah, itu kata Al-Ilah dengan Allah. Ya, mereka mengenal Allah. Ya, nah ini contohnya begitu. Pembelajaran nanti diarahkan ya yurja antakun amaliyatu tadris, amaliyatu ad-dirasah, tarhib, ماذا يعني الطلاب معاني القرآن من ناحية البلاغية من ناحية بلاغية ya وعلاقتها بالجوانب ال- الروحية العبودية والأخلاقية والاجتماعية. Jadi nanti mahasiswa itu dengan bisa memahami penafsiran ya, mampu menafsirkan pesan Al-Qur'an dengan perspektif balaghah. Seperti misalnya serta mengaitkannya dengan dimensi spiritual, moral dan sosial kehidupan. Nah, ini prasyaratnya karena saudara itu baru dua ya, balaghah satu dan dua, ma'ani dan bayan. Ya, ma'ani dan bayan. Sementara batiknya kan tahu semester ini ya baru ngambil ya. Nah, CPL-nya ini sementara ya, baru disusun demikian, bertakwa, berakhlak, menghargai pendapat, bekerja sama menjunjung etika akademik ya. Kemudian ya ini kan CP program studi sama PLO ya. PP satunya ya KPP satu ini singkatan nanti saya coba cek dari menguasai kaidah balaghah, mampu menganalisis, menafsirkan dan mempresentasikan makna ayat Al-Quran dengan pendekatan balaghah. Ini apa ini singkatan? Ya, ini nanti akan disesuaikan sebenarnya karena ada yang baru ya, pola pembuatan RPS yang baru. Kemudian selanjutnya teman-teman, CPL itu kan lulusnya Anda itu dari mana ya kan? Atau CPPS-nya, capaian pembelajaran program studi. Itu seperti apa? Di sini nanti untuk mata ke mampu menganalisis, menafsirkan dan mempresentasikan makna ayat-ayat Al-Quran dengan pendekatan balaghah. Berikutnya, teman-teman kita melihat ya, karena memang ini sifatnya baru nanti saya akan coba cek ya. Kalau di RPP yang lama saya lihat memang belum ada. Ini ada 16 pertemuan dimulai dari pertemuan hari ini ya, yaitu dijabarkan dengan seperti ini ya, mungkin terlalu kecil. Jadi di sini yang pertama pertemuan hari ini tentu ya ada kontrak perkuliahan, kemudian yang memahami konsep ijaz Quran, kemudian yang kedua nanti ijaz Quran
bayan dan ma'ani. Ya, kemudian dari tasbih Quran, ya. Lalu isti'arah Qur'aniyah. Ya, isti'arah Qur'aniyah itu ya peminjaman-peminjaman kata ya yang lazim digunakan dalam Al-Qur'an. Ya, misalnya dalam satu teks ya dari sisi stilistika itu kan kadang-kadang kita disuguhi teks yang sudah apa ya misalnya jual beli ya kan. Kemudian meminjam ya misalnya Allah memberikan pinjaman ya siapa yang meminjamkan kepada Allah nah, kan kayak gitu-gitu ya Allah membeli nah, sebenarnya Allah membeli jiwa dan raga kaum mukminin nah seperti itu yaitu satu kata-kata pinjaman isti'arah kemudian ada majas Qur'ani ada kinayah Qur'aniyah ya kena ada ilmu bayan Qur'ani analisis ayat pilihan nah nanti di ujian tengah semesternya itu analisis ayat pilihan tapi nanti yang berikutnya yang 9 sampai 16 ini masih tentatif ya ilmu batik Qur'ani jinas dan saja tibak muqabalah ijaz balaghi balaghah dan tafsir studi kasus ayat, ayat-ayat analisis ayat pilihan dan seterusnya. Ini masih tentatif. Nanti saya akan coba cek dulu ya. Misalnya ini saya minta mungkin al-itqan fi ulumil Quran ya. Ya, coba saya ke ChatGPT lagi ya. Atau Anda bisa cek di ano, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Ada yang punya buku itu nggak PDF-nya? Saya coba ya. Saya coba teruskan Maroji. Maroji itu saya ketik Maroji eh, fi al-Balaghah al-Qur'aniyah. Nah, Marojinya. Nah, ini ternyata langsung diberi ya Al-Balaghah fil Quran wa Sunnah Nabawiyah disebut ada Jami'ah Al-Malik Saud, ada juga Balaghul Quraniyah. Kalau di Malik Saud, ini coba Anda lihat ya. Ini ada mata kuliah, ya. Silakan saya kirim ininya ya di teman-teman. Nah, kirim Fakulti KSU Edu saya coba saya buka ya. Ntar saya share screen. Nah, apakah masuk? Ya. Kalau di King Saud, di sana ada mata kuliah ya yang diasuh oleh Hanan binti Salim. Ini dosen perempuan ya. Bin Husain Al-Maliki. Ya, Hanan binti Salim bin Husain Al-Maliki. Ini anggota eh, apa? Dia associate professor, assistant professor, kemudian dia di situ disebut di sini anggota eh, apa dosen ya, dosen ilmu-ilmu.
ikatan dosen atau mungkin asosiasi dosen ilmu-ilmu humaniora ya, al-insaniyah wal ijtimaiyah. Nah, dia ya dengan kode 206 Arab ya. Di sana mata kuliahnya ini apa? Bacaannya nih al-balaghah fil, coba Orisa baca. Halo. Buku lama ini ya, 2005. Di sini ada 3 buku yang di kitab Qodiyatul Ijaz Al-Qur'ani wa Atharuha fi Raf'ul Masahin tahun 2010. Ya teman-teman semuanya, gimana anu masih meraba-raba ya teman-teman ya. Tapi nanti akan ini teman-teman silahkan cek tautan di atas ya. Ya, saya kembali lagi. Nah, kira-kira kalau Fadil Lima Sarun.
Saya minta tolong downloadkan ini ya, downloadkan kitab. Ini saya minta tolong teman-teman ada yang mendownloadkan buku ini. Oh maaf, tulisannya enggak. Saya ya ya ini bukunya. Tak kitab Mabahis fi al-Balagh wal Qur'aniyah. Kemudian satu lagi mungkin ada buku lama nih Mimbalaghatil Qur'an. Tapi tentunya ini buku lama sekali. Muhammad di sini ada buku-buku yang terkait dengan Balaghul Quran. Kita review bareng-bareng ya. Nanti kita review buku apa yang mungkin kita bisa pakai untuk perkuliahan. Ini adanya di Maktaban Nur. Ini ada dua ya. Kutub Balaghatil Quran. Ya sama Mabahis fi al-Balagha al-Qur'aniyah. Ini yang sudah saya download ada dua. Boleh saya kirim ke grup aja ya. Sudah ada dua, yaitu tapi ini nggak pakai tulisannya nggak pakai Arab nih belum saya coba cek dulu ya. Oke. Jadi saya kirim dulu aja. Ya, Ijazul Quran dan 5 mega, satu lagi ada ya di mana? Ijazul Quran. Ya. Ya, saya izin menanyakan kembali ketua kelas atau PJ-nya sudah hadir belum ya? Hadir Ustadz. Ya, Azril ya. Azril bisa anu saya tatap muka Azril ditampilkan wajahnya. Ya, ya Azril. Jadi ini ada beberapa yang mungkin perlu diperhatikan ya ketua kelas atau apa ini PC yang pertama karena perkuliahan hari ini itu adalah online maka harus di screenshot dan di apa namanya dicek kehadirannya ya. Kalau di AIS saya lihat ini teman-teman ini kelas A ya Senin jumlahnya ada 28 atau ya kalau nggak salah ya. Ada berapa Sril? Jumlahnya, jumlah mahasiswa
Zril? Ya Ustadz. Ada berapa jumlahnya, Zril? Kelas A atau yang hadir Ustadz? Yang kelas A totalnya berapa? Yang hadir berapa? Total 30. Yang hadir 27 Ustadz. Oh gitu, yang hadir 27 ya. Baik. Ini yang hari ini saya rujukan saya yang hadir siapa aja nih? Coba eh, Nadini Azahra hadir. Hadir Ustadz. Nah, ini saya ngabsennya melalui AIS ya. Jadinya mungkin apa agak lama ini. Nadini Azahra hadir. Oh, untuk gini saya hadirkan semua. Kemudian saya cek siapa yang nggak hadir gitu ya, biar gampang ya. Siapa yang nggak hadir, Zril? Susah ya kayak gitu ya. Ya udah saya ini dulu ya. Nadini hadir. Naila Dikrotunisa hadir. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya ini bolak-balik saya. Siti Mutiara Hamidah hadir ya. Ini tolong dinyalakan ininya apa? eh, Dinyalakan ininya wajahnya ya kelihatan ya. Nanti Azril Zulfan saya minta tolong screenshot ya biar nanti ada bukti perkuliahannya ya. Oke, saya ulang lagi. Hajar Afifah, Hadir, Pak. Naila Tuniam, Hadir Ustadz. Nur Aliyah Rahmawati, Hadir, Ustaz. ya. Oriza Satifah, Hadir, Ustaz. Rizky Amalia Putri, Hadiroh. Fadila Rizky Auni, Hadir Ustadz. Intan Hafizatuz Zahra, Hadir Ustadz. M. Ahsanul Khuluq. Nah, ini nggak hadir ya. M. Ahsanul Khuluq, ada alasan nggak? Sakit, izin, nggak ada kabar? Baik. Muhammad Azril. Muhammad Azril Zulfan ada? Hadir. Oke, semangat Zril. Nabila Anaswa. Hadir, Ustaz. Hadir. Naila Audrey Facahyo. Hadir, Ustaz. Nur Wahid Fikran Kamil. Nur Wahid. Ya, udah dipanggil 2 kali. Nur Wahid. Hadir ya, nggak ada ya. Berarti ini Nur Wahid tidak ada alasan ya, tidak ada info. Rizka Novitasari Lubis. Hadir, Ustaz. Ya. Hanifa Anwar. Hadir, Ustaz. Muhammad Rizkia Akbar. Hadir Ustadz. Elis Siti Nurhayati. Elis. Hadir, Ustaz. Oh itu. Hadir, Ya. Ya. Rahma Aulia Wulansari. Hadir, Ustaz. Huriyah Nabilah. Hadir, Ustaz. Aisyah Runa Latif. Hadir, Ustaz. Laila Nur Rahma.
Hadir Ustadz. Ahmad Razel Triarga. Hadir Ustadz. Syahidah Derajat. Hadir Ustadz. Abdullah Akmal. Hadir Ustadz. Febe Angela Belkis. Hadir Ustadz. Siti Humairah. Hadir oh. Ya, baik. Berarti yang tidak hadir dua ya. Oke, saya simpan coba di anu. Absen mahasiswa, oh ya tersimpan. Saya nanti tinggal ini aja nih, buku rujukan. Buku rujukannya Al-Itqan fi Ulumil Quran, Al-Balau, apa ya tadi ya, rujukannya itu. Kalau saya lihat materi yang diajarkan di mana? Di KSU itu King Saud University itu tidak sinkron dengan Ijazul Quran untuk teman-teman. Jadi nanti kita ambil aja buku-buku yang tadi sudah saya sebut ya, yang di grup ya, WA grup. WA grup itu sebentar saya buka dulu di sini ya, di ini apa judulnya nih? Ijazul Quran wal Balagh an-Nabawiyah. Nah, kurang pas ini. Yang kedua, Ijaz Qadiyatul A'thara fi Tadwinil. Oh, ini aja Abdul Aziz Abdul Mu'ti Arafah. Coba saya cek. Oh, itu buku referensi ininya ya, pemikirannya. Jadi Qadiyatul I'jaz Al-Qur'ani. Oh, Qadiyah. Nah, oh, iya. Wa atharuha fi tadwin al-balaghah al-balaghah al-Qur'aniyah Qur'aniyah. Ini Abdul Aziz Abdul Mu'ti Arafah. Abdul Aziz Abdul Mu'ti Arafah. Ya, itu referensi yang pertama. Yang kedua, tadi sudah bisa di-download belum? Mabahis fil Balaghah Al-Qur'aniyah. Apakah sudah ke-download? Fil
Adanya skrip ya di Arab ini ya, susah ini. Kalau ada yang sudah mencoba ini apa, mendownload Al-Balaghah fil Qur'anil Belum Karim, bisa, Ustaz. ada. Tadi sudah dicoba Ustaz, cuman katanya harus login dan lain sebagainya, tadi belum di-download Ustaz. Gitu. Belum di-download ya. Sebenarnya di sini di Nurbook itu banyak sekali ya buku yang ditampilkan. Batil Qur'anil Karim, ada Al-Quran. Ini saya tampilkan dulu ya supaya teman-teman. Nah ini buku-buku yang bisa dimanfaatkan sebagai referensi ya. Ini saya Al-Balaghah fil Qur'anil Karim ya. Di sini akan muncul yang sebelah kanan yang saya kasih tanda ini. Balaghatul Qur'anul Karim, Ijaz, I'raban wa tafsiran bi ijaz. Ini namanya Bahjat Abdul Wahid Syakhli. Kalau saya klik di mana ya? Klik, apakah bisa di-download langsung? Tahmil, coba tahmil. Tahmil ya, tahmil. Oh, masukkan nomor. Oh, Tukhul Abro Jujul aja. Masuknya menggunakan Google aja. Lanjutkan coba. Bisa nggak nih? Tahmil. Tahmil. Jari. Bisa itu menggunakan ini teman-teman masih bisa lihat ini ya, Pak, apa layar ini apa? Lagi mempersiapkan ini, mempersiapkan apa itu download. Terlihat nggak di layarnya apa? Nggak kelihatan. Kelihatannya. Tapi di sini ternyata ada harganya ya. Robit Tahmil PDF 9. Oh enggak PDF. Oh Mega saya pikir harga ya. 9,5 gratis kan ya ini ya. Nyarinya gratis. Tabaruk ada tabaruknya. Robit Tahmil PDF 1. Nurbook. Oke. Ini saya udah dapat. Disarankan tabaruk. Tabaruk itu sedekah ya, sedekah atau donasi. Tabarru', tabarru'at, donation. Balaghatul fil i'jaz, i'raban Bahjat Abdullah Syekhli. Berapa halaman dia? 15. 500, 590. Jadi ini hanya kayaknya hanya surah Fatihah dan Al-Baqarah ini. Mana nih? Iya, surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Sebentar. Atau jangan-jangan ini bukunya berseri ya? Oh iya, berseri. Bukunya berseri ada sekitar luar biasa ini. 59. Wah, gila ini. Tebel banget.
Ini buku Babon ini menurut saya ini. Syekhli ini. Kenapa? Karena ada 11 jilid dan 11 jilidnya itu yang PDF satu tadi surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah saja. Coba yang 10 ya. Yang 10 itu surah apa? Ya teman-teman, saya ini memang belum pernah mengajar balaghah ya secara di PPA. Di tempat lain sudah pernah pengalaman ada 2 kali kalau nggak salah balaghah mengajar balaghah. Yang berikutnya ini adalah jilid ke-10 Al-Mujadilah sampai Anas. Ya udah, ini cukup dah 2 aja ini. Jadi saya kasih teman-teman 2 buku ya, Nurbook Balaghatul Quran yang bahjat. Kalau ini enggak terlalu ya. Kemudian saya cek lagi di ya, di download tadi. Udah ada yang nyoba lagi. Aku Ustadz ingin nanya, yang di-download yang mana aja Ustadz? Yang link yang mana gitu Ustadz? Yang 2 tadi aja. 2 saya judulnya di grup itu ya sudah saya sebut ya. Yang di grup itu Mabahis fil Balagh wal Qur'aniyah sama satu lagi. Oh iya, di situ ada kutub Balaghatul Quran. Mana kira-kira yang pas? Mungkin, bentar, ini ada bahasa Inggris ini. Sebentar ya, saya hmm. Di sini kan ada banyak sekali ya. Balaghatul Quran yang yang tebal sekali itu 6.409 halaman itu saya ambil 2. Kalau yang bisa dimanfaatkan untuk Balaghatul Dirasah fi Asrar Kitab fil Ijaz. Iqafat al-Ijaz al-Balaghah. Coba al-Ijaz al-Balaghi fil Quran Muhammad Hussein Salamah. Coba ya. Itu saya ketik dulu ya ininya. Yang ini nih. Tapi dia Ijaz fil Quran. Saya coba download ini.
Coba dia. Mungkin saya pilih ini aja deh. Ini aja coba ya. Al-I'jaz Al-Balaghi fil Quran. Ya. Karyanya Muhammad Husain Salamah. Coba itu teman-teman. Ada yang sedang ini ya. Ya. Teman-teman, mungkin itu yang Al-Ijaz Al-Balaghi. Kalau ini ada. Saya coba download yang lain ya. Muhammad Husain Salam. Ya mungkin itu aja dulu deh. Ya. Afwan Ustadz, yang tadi Al-I'jaz yang Hasin Salami itu nggak bisa di-download Ustadz. Oh, yang Muhammad Husain Salamah. Gak bisa ya. Kalau begitu, sementara saya yang sudah saya kirim di ini dulu ya. Yang di mana tuh? Ada tiga, ada dua ya. Yang pertama itu Mustafa, siapa itu? Al-Ijaz wal Balau. Sudah saya kirim dua, tiga, empat ya. Sebenarnya yang dua terakhir itu dua, dua ini ya. Kalau Al-Itqan bisa bisa ini nggak bisa di-download nggak Al-Itqan fi Ulumil Quran. Itu belum bukan balaghah sih sebenarnya buku itu, tapi buku tentang ulumul Quran ya secara umum. Oh ya ini sudah masuk ya. Yang sudah masuk Mabahis fil Balaghah Quraniyah, kemudian Min Balaghatil Qurannya siapa ini? Oke, ini sudah ada. Oke, saya kira cukup nih buku-buku ini. Oke ya, cukup. Min Balaghatil Quran ini buku klasik ya, Ahmad Ahmad Badawi. Buku sangat klasik. Saya zaman saya kuliah itu sudah ada. Kemudian ada Muhammad Husain Salamah ini sudah ada. Terima kasih ya teman-teman sudah bisa membantu mendownload. Nah,
Lalu untuk RPS izin ini masih dalam apa? Masih dalam tahap ini ya, tahap penyesuaian. Nanti saya akan coba komunikasi lagi dengan yang lain, gitu ya. Ada terutama dengan Kaprodi, kemudian dengan eh, apa? Izin saya stop share. Jadi nanti mata kuliah ini mungkin 2 kali pertemuan saya akan memberikan eh, apa mungkin landscape-nya ya, segala apa tugas-tugasnya seperti apa dan sebagainya. Karena balaghah Qur'aniyah ini sebenarnya sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Bagaimana kita meresapi sastra Quran gitu. Ya, coba misalnya saya tanya ke yang sudah hadir sini ya, yang di atas nih, Rizky Amalia, Abdullah Akmal, sama Zahidah. Coba jawab ini menurut saya. Apakah Anda pernah merasakan keindahan surah Al-Fatihah dari perspektif balaghah? Misalnya gitu. Coba silakan Rizky Amalia, Abdullah Akmal, sama Zahidah. Ini yang di atas saja yang saya tanya. Ini namanya meresapi ya, atau resepsi. Resepsi itu menikmati ya, menikmati. Rizky, gimana? Sudah pernah merasakan indahnya surah Al-Fatihah belum? Kalau dari saya sendiri Ustadz, kalau merasakan dari keindahan surat Al-Fatihah pasti ya mungkin gak cuma saya doang dan yang teman-teman juga karena kan kalau menurut saya sendiri ini nggak jujur apa ya bukan ini ya jujur aja ya tapi nggak tahu valid atau enggaknya tapi kan dari yang teman-teman sudah ketahui juga dari surat Al-Fatihah itu kan susunannya itu kan apa ya Coba. bahasanya tuh bagus banget ya apalagi yang kalau teman-teman masih ingat tuh dulu pernah juga diomongin sama Pak Toto dulu itu tentang tentang apa namanya tuh yang memberi petunjuk itu tuh itu juga kayak pas dari situ tuh baru sadar gitu kayak mind blowing gitu ya kan sebenarnya yang diberi tunjuk yang ditanyakan jalan yang lurus itu sebenarnya seperti apa kayak gitu nah ternyata dalam hal itu juga banyak perspektifnya terus kalau dari saya sendiri Ustadz Mm-mm. karena kalau kita baca lagi dari susunan apa yang terkandung dalam surat Al-Fatihah itu kan secara umum itu kan mengenai tentang apa ya rasa syukur kita, terus pengakuan, pujian atas keesaan Allah gitu, keagungan Allah. Nah, membaca surat Al-Fatihah itu kan yang secara apa ya umumnya yang secara kita yang wajibnya itu kan ada di dalam sholat setiap sholat kita baca surat Al-Fatihah nah dalam itu kan kita udah mencakup inti Ya, dari yang namanya dari ibadah kita kadang-kadang kita ya. dalam merasa untuk berdoa gitu kadang-kadang kita berdoa itu pasti diawali dan diakhiri dengan surat Al-Fatihah terus yang mana kan dalam hal itu kita bisa merujukkan pada syukur terus harapan juga ya kurang lebih seperti itulah Ustadz kalau dari saya sendiri. Ya, baik. Jadi kita nggak bukan apa ya istilahnya. Setelah kita baca satu ayat gitu ya, maksudnya kita benar-benar menemukan, meresapi gitu. Oh, indah sekali ayat ini. Cara mengungkapkannya gitu loh. Tuhan nggak langsung misalnya menunjukkan katakanlah innani
apa eh, Anar-Rahmanur Rahim misalnya kan kayak gitu. Tapi dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi kan Shiratal Mustaqim ya, pernah saya jelaskan di pembelajaran apa itu tarjamah ya. Nah, itu. Jadi misalnya perasaan itu ya, mengapa kok bisa muncul ya makna ba gitu. Ya, kenapa kok ba bukan lillahi? Ya, kenapa tidak misalnya diungkapkan minallahirrahmanirrahim, gitu kan? Ya, mengapa enggak diungkapkan min min ismillah, ya kan gitu. Nah, tapi dia Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari aspek apa fonetiknya juga menarik. Jadi menggunakan huruf ba, ya ba itu ya adalah huruf yang posisi diam. Kemudian dia mulai Bismillah. Jadi gitu. Itu ada kajiannya itu menarik itu. Bismillah. Tapi juga di situ ada arti permulaan, di mana dimulai dari mulut, ya, dari bibir ya, dari bibir. Mau mengungkapkan eh, satu peristiwa yang mudah, ya orang nggak perlu Lillahirrahmanirrahim, ya minallah, ya nggak gitu, tapi Bismillahirrahmanirrahim, ya, itu kan diungkapkan dengan pelan. Jadi gitu ya, Akmal ya. Mal, perasaanmu seperti apa Mal ketika membaca Bismillah Mal? Puasa. Ya, halo, Akmal nggak ada ya. Nih, Mal, mana nih Akmal? Halo, Abdullah Akmal, Syahidah. Ini banyak yang nggak menampilkan wajahnya ya. Ya, Zahidah, gimana perasaanmu? Ya, belum bersuara suaranya. Audio settingnya mungkin belum masuk. Ya, baiklah teman-teman sekalian, ini karena mungkin pertemuan pertama dan sedang online ya. Eh, saya tadi sudah mengabsen. eh, untuk perkuliahan pertama ini berani memang masih belum kita berikan ancangan yang jelas. Nanti mungkin sambil ketemu nanti dengan kelas B, kemudian kelas C, insya Allah di akhir pekan sudah ada instruksi-instruksi yang jelas ya. Kemana arah kita mau belajar balaghah Qur'aniyah ini. Kemudian apa yang bisa kita dapatkan dari perspektif keilmuan balaghah disertai dengan perspektif mungkin apa ya penerapan keilmuan ya di dalam Al-Qur'an itu. Untuk pertemuan hari ini saya kira cukup dulu ya karena saya sebentar lagi akan bergabung dengan apa teman-teman kelas 5B ya kalau nggak salah. 5B apa 5C itu. Ya, mungkin itu dulu ya. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya teman-teman sekalian. Mungkin hari ini kita belum sempurna ya untuk membuat akan RPS-nya ya. Kita juga belum memberikan ya
sistem perkuliahannya nanti seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa, tapi sudah saya sampaikan kira-kira materi buku yang akan kita acu itu ada tiga tadi ya. Ada mabahis fil balaghah al-Qur'aniyah. Jadi kita lihat itunya. Kemudian ada mimbalaghatul Qur'an. Ada juga eh, al-balaghah al-i'jaz fil Qur'anil Karim. Ya, mungkin itu saja. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan tolong dibuka dulu ini. Kita ambil gambarnya ya, teman-teman ya. Ya, kita mau tutup ya. Teman-teman sekalian, ya sudah semua kita ya silakan. Ya, kalau di rumah sudah siap ya. Ya, kita ambil gambarnya satu. Fadila Rizky Auni belum tampak ya. Eh, ya, sudah saya kirim. Kemudian kita ambil gambar yang sebelah kanan. Ya, nah, sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, si Akmal ada itu. Tadi ditanya-tanya Akmal nggak muncul-muncul. Ya baik ya, sudah tampil semua ya. Atau masih ada yang coba? Ya, coba sekali lagi halaman awal ya. Hanifah Anwar VB belum tampil. Nadine, Hanifah Anwar, PB, Nadine belum tampil. Oke, satu, dua, tiga. Oke ya, yang halaman pertama tadi. Eh, saya ulang nih ya. Saya kirim lagi halaman berikutnya yang belum tampil. Ya, VB Nadine itu tadi ya. Naila Zikra. Ya, satu, dua, tiga. Terima kasih. Cukuplah saya kira ya. Sudah empat. Ya, mungkin ada yang nggak sempat masuk ya nggak apa-apa. Baik teman-teman sekalian, Alhamdulillah hari ini meskipun belum sempurna masih dalam tahap konsolidasi dengan Prodi ya. Kita sudah memulai perkuliahan pertama Balaghah Qur'aniyah. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik dan jelas outputnya, jelas hasilnya gitu. Apa sih kita belajar Balaghah Qur'aniyah? Dapatnya apa gitu? Ya dapatnya apa? Apakah sikap bisa diukur nggak sikap kita? Jadi kalau misalnya sikap bisa diukur ya kita ukur juga ini apa ya kan? Kalau pengetahuan, wawasan apa yang Anda meningkat dari sebelumnya? Sekarang Anda belum tahu ini, setelah tahu apa yang Anda dapatkan. Ya. Mungkin itu saja. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada pekan yang akan datang. Semoga Indonesia tidak ribut-ribut lagi ya. Kemarin ada yang ikut demo enggak ini teman-teman ini? Yang rumahnya di Bintaro sudah mampir ke ini, rumahnya Sri Mulyani belum? Nafa Urbah yang di Jakarta Utara. Yang Jakarta Utara udah ngelihat belum rumahnya siapa? Ahmad Sahroni ya? Sahroni, Iya, Ahmad Sahroni. Kalau yang Jakarta mana itu? Eko Patrio Jakarta mana? Uya Kuya. Ad- Jaksel, Ada yang dekat-dekat situ, yang di apa? bahkan di Jawa Timur, Pak. Ada ya. Ikut ngelihat lah setidaknya. Nggak jarah kan teman-teman ya, nggak jarah. Ya, anak UIN Masya Allah aman, nggak ada yang terlibat ya. Ada yang terlibat nggak di ini teman-teman itu? Insya Allah sih nggak ada ya.
Ya ini memang tragedi yang sangat menurut saya meresahkan ya. Sehingga hari ini kita online itu ya tiada lain karena adanya kerusuhan ya di DPR, Makobrimob ya kita menyadari itu yang tentu memang anggota dewan kurang cepat responnya ya, bahkan cenderung tidak mau tidak mau menghadapi rak, apa rakyatnya sendiri yang memberikan perwakilan ya kepada mereka. Ya, buruh itu 10% ya ternyata. Jadi total buruh di Indonesia itu kurang lebih ya. Kalau sama petani lebih dari itu. Mungkin bisa sampai mencapai sekitar 20%. Ya, jadi memang itu luar biasa. Ya, ya kita juga sebenarnya buruh ya, PNS ini karyawan lah ya, karyawan. Saya terus terang merasa ini juga apa melihat fenomena secepat ini ya berubah sehingga ya yang terjadi demikian, namun tetap jaga ya supaya Indonesia tetap kondusif ya, saya belajar ya, ya tentu yang demo mewakili mungkin mereka tetap mewakili 20% rakyat Indonesia yang berada di garis kemiskinan ya, di garis-garis kemiskinan. Tapi kita juga yang mungkin sudah tidak miskin, kata seperti itu ya, itu juga harus punya empati kepada mereka ya. Ya, kita mendoakan dan penyampaian aspirasi itu membuahkan hasil, ya membuahkan hasil. Belum tentu juga ya semua keluarga kita makmur kan ya, benar nggak? Adalah pasti di antara keluarga kita ada yang di bawah garis kemiskinan, ya. Tapi kita coba tolong ya mereka supaya bisa berada di taraf yang lebih baik ya melalui pendidikan di antaranya ya. Kalau Anda punya pendidikan ya sekolah sarjana kemudian Anda tidak pengangguran ya maksudnya nantinya bermanfaat ilmu Anda ya bisa bisa hidup bertahan dengan baik ya baik di kota maupun di desa di maka insya Allah saudara semuanya nanti berguna bagi masyarakat dan membantu yang lemah. Ya, jadi kalau demo kemarin kan memang dari ya ternyata ya 25 Agustus buruh akan demo ya menuntut apa? Penghapusan outsourcing ya. Ini isunya begitu ya. Jadi kalau kita kerja karyawan itu outsourcing itu nggak ada apa kayak misalnya uang kalau misalnya berhenti pekerjaan itu nggak ada uang pesangon, uang kerahiman, nggak hak-haknya juga kayak misalnya tenaga apa BPJS-nya itu nggak diaktifkan dan sebagainya. Itu outsourcing menghapuskan outsourcing, meningkatkan apa itu gaji ya atau upah minimumnya ya 2 kali lipat ya sampai 7,5 juta. Kemudian menuntut pembubaran DPR karena DPR ini selama ini menari-nari di atas penderitaan rakyat. Ya, rakyat dimaksud di sini adalah kaum buruh ya, kaum buruh yang memang masih kurang beruntung. Jadi Maaf Ustadz. teman-teman kita doakan semoga Indonesia tetap tenang, damai, yang sekolah tetap bisa sekolah, yang belajar ya, yang kuliah, yang buruh bekerja dan ya pemerintah bisa menciptakan apa? Lapangan-lapangan pekerjaan baru karena memang luar biasa ya di 10 bulan terakhir ini ya itu gelombang PHK ya di mana-mana itu subhanallah. Sementara rakyat di apa diminta untuk bayar pajaknya dinaikkan ya ini yang memang berat. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih waktunya habis. Silakan Anda masuk di kelas yang lain. Ya, hadanallahu ya ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.